Shalom. Firman Tuhan mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia senantiasa ada untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih-Mu yang setiap hari boleh kami rasakan ya Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersekutu Tuhan denganmu ya Bapa. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami dipuaskan oleh hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan kami, di hadapan Engkau ya Bapa. Layakan kami Tuhan untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita memuji muliakan Tuhan. Dia Allah yang sungguh amat baik dan teramat baik. Engkau
Mari kita mau naikkan pujian sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah
dimuliakan oleh Tuhan. Pernah dilihat mata, dia tak pernah didengar telinga, dia tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Nyatakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita.
Terlebih kita adalah anak-anak yang sangat Ia kasihi, yang sangat Ia cintai. Percayalah saudara-saudara, ketika kita datang kepadanya dengan ketulusan hati, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu, haus dan lapar akan Tuhan, Dia akan memenuhi segalanya untuk kita. Dia akan memenuhi setiap hati kita. Dan kita akan merasakan sukacita yang melimpah. Ada damai sejahtera yang tidak pernah bisa kita dapatkan dari bumi ini, selain daripada Tuhan Yesus. Mari kita mau datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Dia. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Oh, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. setiap waktu dalam hidupku
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita mau nyatakan dengan iman. Walau 1000 rebah di sisiku, Dialah yang setia, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami ya Bapa. Engkau Allah yang mencintai setiap kami ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada. Haleluya. Di setiap musim kehidupan kami ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada. Engkau Allah yang selalu setia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu kami memuji Allah yang setia dan benar. Kami tahu kepercayaan kami kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan ya Tuhan. Terus teguhkan setiap hati kami ya Bapa, untuk kami senantiasa bergantung kepadamu, untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu
Ku
Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Biarkan kami bukan hanya menyanyikannya, tetapi kami boleh menikmatinya, mengalaminya di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami rindu merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami, nyatakan isi hati-Mu. Dan biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekal jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, lagu-lagu yang kita naikkan sepanjang awal tadi berbicara mengenai kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11 berkata, Tuhan itu senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi ya saudara, Tuhan bukan hanya rindu atau ingin mendengarkan saudara menyanyi mengenai kasih-Nya, tetapi Tuhan rindu atau Tuhan senang ketika anak-anaknya itu berharap kepada kasih setianya, merindukan kasih setianya, rindu mengalami kasih setianya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ya saudara, tiap-tiap kali mari kita rindu kasih setia Tuhan mengalir menjamah. Kita menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah pujian kuno yang berkata, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Jadi kasih setia Tuhan adalah kasih yang luar biasa. Dia mengalir di segala musim kehidupan kita. Bahkan kasih setia Tuhan itu bisa membuat kita senantiasa bersukacita di dalam keadaan yang paling gelap sekalipun di dalam kehidupan kita. Saudara, ada seorang hamba Tuhan bernama Yeremia. Yeremia satu saat karena dia adalah orang yang setia melayani Tuhan, satu saat dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang gelap. Coba saudara bisa bayangkan, ini ditangkap kemudian dimasukkan dalam sebuah sumur yang gelap. Tetapi saudara lihat ya saudara, di dalam keadaan seperti ini, yang dia harapkan, yang dia rindukan adalah kasih setia Tuhan. Saudara tahu di dalam sumur itu dia karang sebuah lagu yang saudara bisa lihat di dalam kitab Ratapan. Bunyinya, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Lihat saudara. Jadi keadaan yang buruk sekalipun tidak bisa menghambat untuk kasih setia Tuhan menghampiri kehidupannya. Saudara belum pernah ya ada di dalam sumur ya. Berhari-hari ada di dalam sumur. Itu saya percaya ya saudara, di dalam sumur itu oksigennya kurang, tidak ada penerangan, banyak nyamuk kan gitu ya, sendiri. Tetapi sekali lagi, di dalam keadaan seperti itu, Yeremia menikmati kasih Tuhan dan dia mengalami sukacita Tuhan di dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini saya mengajak kita semua, kita bukan hanya menyanyi mengenai kasih setia Tuhan, tetapi kita terus berharap kasih setia Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita. Kasih setia Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kita tidak peduli apapun terjadi dalam kehidupan kita. Apapun boleh jadi dalam kehidupan kita. Tetapi biarkan kasih setia Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya bersama-sama dengan kasih setia Tuhan, kita akan selalu menikmati anugerah pemeliharaan Tuhan sepanjang masa di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita betul-betul ya saudara, berharap kepada kasih setia Tuhan. Nah,
pengharapan kita kepada kasih setia Tuhan, itu salah satunya bisa kita wujudkan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu adalah kasih setia yang paling besar di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita lihat saudara, ada seorang bernama Yosua. Yosua satu saat diserang oleh 5 pasukan. Dan ketika ada di dalam keadaan itu, Tuhan datang kepada dia dan berkata, Yosua, kamu jangan takut, aku akan menyertai engkau. Jadi Tuhan menjanjikan akan menyertai kehidupan Yosua ketika Yosua diserang dari 5 kerajaan. Nah, tetapi saudara, ini Tuhan sendiri loh yang ngomong kepada Yeremia bahwa Tuhan akan menyertai Yeremia. Tetapi sekali lagi ya, Yeremia tidak hanya menerima kasih setia Tuhan, tetapi dia rindu lebih lagi pengalaman dengan kasih setia Tuhan. Lihat ya saudara, di dalam peperangan itu kita bisa baca dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Kita akan lihat ini ya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, kepada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendam kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Sekali lagi ya saudara, mengerti mengenai janji Tuhan, mengerti mengenai firman Tuhan, itu harus mendorong kehidupan kita untuk mengalami kerinduan, untuk mengalami apa yang Tuhan sudah katakan kepada kehidupan kita. Dan sekali lagi ya saudara, Yosua ini sudah belajar di dalam kehidupannya untuk percaya mengandalkan Tuhan, sehingga satu saat dia pernah berani meminta sebuah doa kepada Tuhan. Sebuah doa yang mungkin belum pernah dipanjatkan oleh seorang pun di muka bumi ini. Dia minta supaya matahari tidak terbenam. Dan sekali lagi ya saudara, kita lihat Tuhan mendengar permohonan yang dinaikkan oleh Yosua kepadanya. Luar biasa ya saudara. Mari kalau saudara dan saya percaya kepada kasih setia Tuhan, kalau kita betul-betul mempertaruhkan kehidupan kita, apapun pergumulan di dalam kehidupan kita, mari kita percaya kepada Tuhan yang besar, percaya kepada kasih-Nya, percaya bahwa Dia bisa menjawab permohonan-permohonan kita dengan cara-cara yang ajaib dan mustahil. Sekali lagi ya saudara, kalau ini ya yang diminta oleh Yosua, yang bisa jawab hanya satu, yaitu Tuhan. Betul? Sudah bisa minta tolong kepada orang untuk menghentikan matahari, bisa kira-kira? Kalau sudah bisa minta ke orang, ada keperluan keuangan, keperluan apa, mungkin bisa ya. Tapi ada satu saudara, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan kita bisa menerima ini lewat doa. Doa yang seperti apa? Doa yang percaya bahwa Tuhan itu maha kasih, maha pemurah, dan Dia memberikan apapun yang kita minta kepadanya. Oleh sebab itu malam hari ini ya saudara, mari kita jangan hanya tahu,
Tapi mari kita mulai mempraktekkan dengan cara-cara yang paling sederhana di dalam kehidupan kita. Dan kita mulai masuk mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya mau cerita mengenai ada 8 orang satu waktu. Ketika mereka baca Alkitab mengenai kepenuhan Roh Kudus, mereka tahu ya bahwa orang-orang yang dibaptis Roh Kudus itu berbahasa roh. Sedangkan 8 orang ini tidak pernah mengalami baptisan Roh Kudus. Mereka tidak pernah berbahasa roh. Tetapi mereka baca dari Alkitab, oh ada ya. Penuh Roh Kudus berbahasa roh. Jadi pada tanggal 9 April tahun 1906, 8 orang mulai berdoa supaya mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Hari pertama ada seorang namanya Edward Lee. Itu mengalami kepenuhan Roh Kudus setelah seorang bernama William Seymour tumpang tangan atas kehidupannya. Setelah Edward Lee mengalami baptisan Roh Kudus, kemudian diikuti 6 orang lain mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi yang aneh, William Seymour sendiri belum dibaptis Roh Kudus yang mendoakan. Sehingga kemudian William Seymour ini berdoa sendiri. Dia lihat 7 orang sudah dibaptis Roh Kudus yang dia doakan. Dia sendiri belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Maka dia berdoa selama beberapa hari sepanjang malam. Dan tanggal 12 April dia menerima kepenuhan Roh Kudus. Nah, tetapi lihat ya saudara. Yang terjadi saudara, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, itu persis seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Mereka itu selalu berkumpul di sebuah rumah namanya Bonnie Braille, nomor 214. Dan sejak mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, banyak orang kepingin melihat apa yang sedang terjadi di rumah itu. Dan yang luar biasa ya, semua orang yang datang hanya kepingin lihat, mengalami lawatan Tuhan. Ada yang disembuhkan, ada yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sehingga rumah di Jalan Bonnie Braille 214 itu sampai roboh. Sehingga mereka harus cari rumah yang lain. Dan akhirnya mereka ketemu sebuah rumah di Jalan Azusa Street 312. Dan yang luar biasa saudara, awal ketika mereka berdoa meminta kepenuhan Roh Kudus, itu menjadi awal sebuah kebangunan rohani. Di Azusa Street saudara tahu, itu kebaktian selama 3 tahun tidak berhenti, pagi siang malam, pagi siang malam. Dan lewat kebaktian itu ada 600 sampai 800 orang itu percaya kepada Yesus. Lawatan Tuhan terjadi luar biasa di Azusa Street. Sudah tahu ya, orang-orang yang lewat di jalan-jalan di jalan itu bisa terima Yesus dan banyak orang diselamatkan. Nah, saya mau saudara dari kisah ini adalah kisah 8 orang yang bukan hanya mau tahu Alkitab, tetapi orang yang percaya bahwa Yesus mengasihi mereka. Yesus yang mengasihi mereka bisa mereka percayai. Dan ketika mereka melakukan persis seperti yang firman Tuhan katakan, mereka akan mengalami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sekali lagi ya saudara, saya percaya tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu kita sudah mendengarkan banyak firman Tuhan. Tapi kalau saudara percaya dia Allah yang mengasihi, dia bukan hanya kepingin saudara mendengarkan firman-Nya, dia kepingin saudara mengalami firman-Nya. Amin. Saudara bukan hanya bisa menyanyi bahwa dia cinta kepada saudara, tapi saudara mengalami betul-betul kasih-Nya, sehingga kehidupan saudara akan penuh dengan sukacita. Saudara, tadi saya sudah membahas sedikit mengenai doa. Ketika Yosua berdoa hal yang mustahil kepada Allah, Allah bisa menjawab doanya. Saudara, saya baca sebuah buku yang ditulis oleh Stephen Furtick.
Ini buku ini berisi mengenai bagaimana Tuhan itu menjawab doanya. Satu kali dia melayani di sebuah kota. Di situ, di kota itu dituliskan sudah ada 800 gereja di kota itu. Sudah ada 800 gereja. Dan setiap gereja yang berdiri di kota itu paling lama 3 tahun tutup. Nah, dia dipanggil Tuhan untuk melayani di daerah situ. Dan saudara tahu, dia berdoa meminta kepada Tuhan. Ketika melayani tahun pertama pelayanannya di kota itu, dia rindu ada 1000 orang percaya kepada Yesus. Kan itu sesuatu yang aneh, yang mustahil. Karena sekali lagi tidak ada gereja yang besar di sana dan gereja di sana 3 tahun pasti mati. Tetapi yang luar biasa dia bersaksi ya saudara, bahwa memang doa kalau kita percaya kepada Allah, percaya kepada Allah yang mengasihi dan menjawab doa-doa kita. Dia tuliskan di dalam bukunya di tahun keempat pelayanannya ada 6.000 orang sudah dibawa datang kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi Allah masih Allah yang menjawab doa. Oleh sebab itu saya mendorong kita semua saudara yang tiap-tiap sore ada di sini. Mari sekali lagi kita bukan hanya tahu ayat, kita bukan hanya tahu mengenai secara pengetahuan mengenai kasih Allah, kuasa Allah, firman Allah. Tetapi mari kalau saudara percaya dia Allah yang mencintai kehidupan kita, percayalah bahwa dia bisa menggenapkan setiap perkataan-perkataannya. Oleh sebab itu mari kita semua akan masuk dalam pengalaman-pengalaman dengan dia. Nah, saya mau akan setelkan sebuah kesaksian ya saudara, dari seorang anak. Mungkin anak ini secara pengetahuan tidak jauh dengan saudara. Tetapi sekali lagi Allah bisa bekerja di dalam kehidupan seorang anak sehingga anak yang kecil pun bisa tahu bahwa Allah itu hidup. Bahwa Allah itu kasihnya nyata. Ya, biarkan kesaksian ini bisa mendorong kehidupan kita supaya kita rindu mengalami Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Nama saya Tiara. Tiara mau bersaksi tentang kebaikan Han. Tuhan. Tadi habis belajar di kamar mandi tapi dilindungi Tuhan. Puji Tuhan. Tadi dilindungi Tuhan tapi tidak berjalan Tuhan. Amin. Ayatnya di mana itu? Mazmur 121 ayat 7a. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala citakan. Amin. Dari kecil belajar bawa anak dari sekolah minggu. Kelihatannya anak kecil nggak dapat apa-apa saat firman, cuman mainan, cuman apa. Tapi sungguhan iman itu tumbuh dari pengenalan akan firman Tuhan, dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dari kecil Tiara diajari guru sekolah minggunya untuk menghafal firman. Saat kejadian Tiara langsung bilang, puji Tuhan, Tuhan menjaga aku mah. Saya benar-benar puji Tuhan, terima kasih. Sudah Tiara dari kecil bisa mengerti firman Tuhan dan mempraktekannya. Haleluya. Amin. Sarah, gimana? Mas Seno masih belum mau bersaksi ya? Coba kita lihat ya, Mazmur 121 ayat yang ke-7a. Tuhan itu menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi ya saudara, saya mau katakan bahwa firman itu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk diketahui. Tetapi percayalah bahwa Allah yang penuh dengan kasih,
Yang sepanjang ibadah kita sudah naikkan bahwa dia besar sekali kasihnya. Dia kepengen saudara mengalami semua janji-janjinya. Dia kepengen saudara mengalami firman yang dia sudah ucapkan kepada kita. Dan kita sudah mendengarkan tadi kesaksian bahwa anak yang kecil itu mengalami firman Tuhan, mengalami cinta Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara semua lewat kesaksian yang saudara dengar, percayalah bahwa Allah masih Allah yang sama, Allah yang hidup, yang melakukan persis seperti yang dia firmankan dan janjikan. Yang kedua, saudara yang ngomongnya sudah tegas, ya. Masa enggak malu sama anak yang kecil ini yang harus dituntun mamanya untuk bersaksi. Jadi saya berharap mulai besok bisa anak-anak yang lebih besar, yang sudah umurnya berapa? 20, 30, masa tidak bersaksi ya? Jadi saya harap ini bisa memotivasi saudara ya. Ada banyak, Pak jangan sekarang. Saya tanya betul, kapan? 2 tahun lagi Pak. Belum tentu ada my home. Jadi sekali lagi saya berharap saudara berikan kesaksian-kesaksian itu meneguhkan bahwa Allah itu hidup di dalam kehidupan kita. Mari malam hari ini kita akan menutup ibadah kita. Mari percayai kasih setia Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan bukan hanya mau dengar mengenai lagu mengenai kasihnya, tetapi dia rindu menjamah kehidupan saudara. Mari saudara, saya berharap begini ya. Ini Mazmur dikarang oleh Daud. Dan dia betul-betul ketika sedang dikejar-kejar musuh, dia mengalami bahwa kasih setia Tuhan itu nyata melindungi kehidupan dia. Dan saya percaya mari, kalau kasih setia Tuhan itu begitu nyata atas kehidupan Daud. Malam hari ini mari, saudara jangan hanya rindu menyanyi. Tapi mari kita rindu kasih setia Tuhan melawat kehidupan kita malam hari ini. Amin. Dia rindu melawat kita dengan kasihnya. Walau 1000 rebah di sisiku. Katakan kau tetaplah Allah. Yes God. Walau 10.000 berbandingkan, takkan ku goyah. Mari jamah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku. Yes God. Kau tetaplah Allah. Yes God. Walau 10.000 berbandingkan, takkan ku goyah. Sebab Yesus. Mari sekali lagi katakan. Walau 1000 rebah di sisiku. Yes God. Tetaplah Allah. Walau 10.000 berbandingkan, takkan ku goyah. Sebab Yesus datang. Takkan ku goyah. Sebab Yesus Datang. haleluya. Takkan ku goyah. Sebab Yesus datang. Bapa, firman-Mu berkata, Engkau senang kepada orang-orang yang berharap kepada kasih setia-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami rindu Engkau menjamah kami kembali dengan kasih-Mu ya Bapa. Biarkan kami boleh menikmati sukacita-Mu di dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kami. Biarkan kami mengalami cinta-Mu yang menjamah kehidupan kami pada malam hari ini. Seperti Engkau sudah menjamah Daud. Seperti Engkau sudah menjamah ya Bapa kesaksian yang sudah kami dengar. Biarkan kami boleh menikmati Engkau
Allah kami yang hidup, yang menjagai kehidupan kami ya Bapa. Mari ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu menjamah kami. Jumpailah kami dan sinari kami dengan wajah-Mu ya Bapa. Dan biarkan kami boleh menikmati cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan tiap-tiap kali kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Untuk kami beroleh rahmat ya Bapa. Untuk kami beroleh pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Dan kami percaya janji-Mu ya Bapa. Engkau menjawab kami lebih daripada apa yang kami doakan. Engkau memberkati kami lebih daripada apa yang kami bayangkan. Biarkan tangan-Mu malam hari ini terulur menjamah setiap kami. Jangan hanya jamah tubuh kami, jamah jiwa dan roh kami ya Bapa. Biarkan kami semakin merindukan Engkau. Roh kami semakin menyala-nyala. Dan kami semakin merindukan Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk malam yang indah. Kami boleh menikmati cinta dan kasih-Mu yang memulihkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tangan-Mu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat-Nya berkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.